Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri, nama saya Gilang Pranagusti. Nomor induk mahasiswa saya 1872170004. Saya dari Prodi Pendidikan Ekonomi, semester 1 reguler plus, mata kuliah Emotional Intelligence, dengan dosen pengampunya yaitu Ibu Dr. Rita Aryani MM dari Universitas Pancasakti. Ya, dalam kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang meningkatkan kecerdasan emosi siswa atau siswi melalui bimbingan konseling. Nah, akan tetapi sebelum ke pembahasan mengenai langkah atau cara mencerdaskan kecerdasan emosi melalui bimbingan konseling ini, saya akan sedikit menjelaskan yaitu tentang arti dari kecerdasan emosi itu sendiri. Nah, kecerdasan emosional yaitu merupakan istilah yang pertama kali diperkenalkan pada tahun 1990 oleh psikolog dari Harvard University yang bernama Peter Salovey dan John Mayer dari University of New Hampshire, yaitu untuk menjelaskan tentang kualitas-kualitas emosional yang tampaknya penting yaitu bagi keberhasilan seseorang ya. Nah, kualitas-kualitas tersebut antara lain yaitu empati atau mengungkapkan dan memahami perasaan, mengendalikan amarah, kemandirian, dan kemampuan menyesuaikan diri. Nah, kemampuan memecahkan masalah antar pribadi juga termasuk ketakutan juga, kesetiakawanan, keramahan, serta sikap yaitu saling menghormati. Nah, pada tahun 1995 konsep kecerdasan emosional ini disebarluaskan oleh seorang psikolog yaitu berkebangsaan dari Amerika yang bernama Daniel Goleman. Nah, dari pengkajiannya serta secara mendalam yaitu dari berbagai riset yaitu mengenai kecerdasan emosional. Nah, melalui buku yang ditulisnya dan mendapatkan predikat sebagai buku bestseller yaitu Emotional Intelligence. Nah, menurut Daniel Goleman, kecerdasan emosi itu yaitu kemampuan yang mendorong seseorang untuk bertindak sesuatu. Nah, ketika menghadapi frustasi, perasaan yang meluap, pengkhianatan, janji yang tidak dipenuhi, dan hal-hal yang lain yang serupa dengan masih menggunakan daya pikirannya. Nah, selanjutnya ada pendapat dari Mayer dan Salovey, yaitu mendefinisikan bahwa kecerdasan emosi adalah suatu kecerdasan sosial yang berkaitan dengan kemampuan individu dalam memantau baik emosi dirinya maupun emosi orang lain, dan juga kemampuannya dalam membedakan emosi dirinya dengan emosi orang lain. Nah, di mana yaitu kemampuan ini digunakan untuk mengarahkan yaitu pola pikir dan perilakunya. Selanjutnya ada pendapat dari Robert dan Cooper, yaitu mengungkapkan bahwa kecerdasan emosi adalah merupakan kemampuan merasakan, memahami, dan secara efektif menerapkan daya dan kepekaan emosi yaitu sebagai sumber energi, emosi, koneksi, dan pengaruh yang manusiawi. Nah, dengan adanya konsep kecerdasan emosional yang ditawarkan di dalam dunia psikologi, seperti ada sebuah pintu yang tadinya terkunci, dan dengan adanya riset atau kajian dari para ahli tersebut, maka pintu itu yang tadinya terkunci rapat menjadi terbuka. Nah, sehingga psikologi saat ini dapat memetakan perasaan manusia. Nah, sebagai jiwa manusia yang tidak rasional. Nah, atas dasar itulah Goleman memandang kecerdasan emosional sebagai pengantar perjalanan dalam menempuh wawasan ilmiahnya menuju kepada wilayah emosi, yaitu perjalanan menuju pada pemahaman yang lebih mendalam, yaitu tentang saat-saat yang membingungkan hidup dan dunia
di sekitarnya. Ya, selanjutnya karena kita membahas bagaimana cara meningkatkan kecerdasan emosional siswa melalui bimbingan konseling. Nah, kita harus tahu dulu apa yang disebut dengan siswa atau siswi tersebutnya. Siswa atau siswi adalah satu komponen manusiawi yang menempati posisi sentral dalam proses belajar mengajar, di mana dalam proses belajar mengajar tersebut siswa ini atau siswi ini sebagai pihak yang ingin meraih cita-cita, memiliki tujuan, dan kemudian ingin mencapainya secara optimal. Nah, siswa atau siswi ini akan menjadi faktor penentu ya, sehingga dapat mempengaruhi segala sesuatu yang diperlukan, yaitu untuk mencapai tujuan belajarnya. Nah, ada pendapat ya, ini menurut Ali 2010 menyatakan bahwa siswa adalah mereka yang secara khusus diserahkan oleh orang tua untuk mengikuti pembelajaran yang diselenggarakan di sekolah, yaitu dengan tujuan untuk menjadi manusia yang memiliki pengetahuan, berketerampilan, berpengalaman, berkepribadian, berakhlak, dan mandiri. Nah, selanjutnya yaitu menurut Abu Ahmadi, siswa adalah orang yang belum mencapai dewasa, yang membutuhkan usaha, butuh bantuan bimbingan dari orang lain yang telah dewasa, yaitu guna melaksanakan tugas sebagai salah satu makhluk Tuhan sebagai umat manusia. Nah, sebagai warga negara yang baik dan sebagai salah satu masyarakat, yaitu serta sebagai suatu pribadi atau individu. Ada banyak ya definisi mengenai siswa itu sendiri. Nah, ini yang terakhir kita ambil sampelnya 3 aja ya. Yaitu menurut Sardiman, pengertian siswa itu adalah orang yang datang ke sekolah untuk memperoleh atau mempelajari beberapa tipe pendidikan. Nah, pada masa ini siswa mengalami berbagai perubahan baik fisik maupun psikis. Selain itu juga berubah secara kognitif dan mulai mampu berpikir abstrak seperti orang dewasa. Nah, pada periode ini pula remaja mulai melepaskan diri secara emosional dari orang tua dalam rangka menjalankan peran sosialnya yang baru sebagai orang dewasa. Nah, masa ini secara global berlangsung antara usia 12 sampai 22 tahun. Oke, selanjutnya yang ketiga yaitu bimbingan konseling. Nah, bimbingan dan konseling merupakan terjemahan dari istilah guidance dan konseling, yaitu dalam bahasa Inggris. Nah, kata guidance berarti dari kata kerja to guide, yang mempunyai arti menunjukkan, membimbing, menuntun, ataupun membantu. Nah, ini dikutip dari Helen ya, tahun 2005. Nah, sesuai dengan istilahnya, maka bimbingan dapat diartikan secara umum sebagai bantuan dan tuntunan. Namun tidak semua bantuan dikatakan bimbingan. Nah, di sini menurut Serger dan Stone mengartikan bimbingan sebagai proses pemberian bantuan kepada individu agar mampu memahami diri dan lingkungannya. Nah, ada banyak pendapat dari para ahli ya. Selanjutnya itu menurut Rohman Natawijaya yang mengartikan bimbingan sebagai suatu proses pemberian bantuan kepada individu yang dilakukan secara berkesinambungan. Nah, bertujuan supaya individu tersebut dapat memahami dirinya dan dapat bertindak secara wajar dan sesuai dengan tuntutan dan keadaan lingkungan sekolah, keluarga, masyarakat, dan kehidupan pada umumnya. Nah, dari beberapa definisi para ahli di atas dapat ditarik kesimpulan, yaitu bahwa bimbingan sama dengan pemberian bantuan kepada seseorang yang membutuhkan bantuan untuk membantu seseorang mengatasi masalahnya atau mengungkapkan kemampuan yang dimilikinya. Nah, bimbingan ini biasanya diberikan oleh seorang ahli di bidangnya kepada orang yang membutuhkan bimbingan, dan bimbingan juga dapat diartikan sebagai upaya pemberian bantuan kepada peserta didik dalam rangka mencapai perkembangannya yang optimal ya. Nah, sedangkan pengertian konseling berasal dari bahasa Latin yaitu consilium yang berarti dengan atau bersama yang dirangkai dengan menerima atau memahami. Nah, sedangkan dalam bahasa Anglo-Saxon, istilah konseling berasal dari selan yang berarti menyerahkan atau menyampaikan. Nah, menurut Wagito mengungkapkan bahwa konseling adalah bantuan yang diberikan kepada individu dalam memecahkan masalah kehidupannya dengan wawancara. Nah, dengan cara-cara yang sesuai dengan keadaan individu yang dihadapi untuk mencapai kesejahteraan hidupnya.
Nah, dengan melihat definisi yang di atas, maka bisa dirumuskan bahwa pengertian bimbingan dan konseling itu yaitu serangkaian kegiatan berupa bantuan yang dilakukan oleh seorang ahli pada konseling dengan cara tatap muka, baik secara individu atau beberapa orang, dengan memberikan pengetahuan tambahan, yaitu untuk mengatasi permasalahan yang dialami oleh konseli itu sendiri dengan cara terus-menerus dan sistematis. Next, yaitu fungsi bimbingan dan konseling. Nah, menurut Helen menyatakan bahwa bimbingan dan konseling mempunyai fungsi memberikan layanan kepada peserta didik. Nah, supaya apa? Supaya peserta didik tersebut bisa mengembangkan diri dengan optimal, menjadikan pribadi yang utuh dan mandiri. Ya, pada akhirnya fungsi bimbingan dan konseling ini yaitu memberikan layanan intinya ya. Selanjutnya yaitu ada tujuan dari bimbingan konseling. Nah, tujuan umum bimbingan dan konseling membantu individu agar dapat mencapai perkembangan secara optimal sesuai dengan bakat, kemampuan, minat, dan nilai-nilai, serta terpecahnya masalah yang dihadapi individu tersebut atau klien ya. Nah, termasuk tujuan umum bimbingan dan konseling adalah membantu individu agar dapat mandiri dengan cirinya, yaitu mampu memahami dan menerima dirinya sendiri dan lingkungannya. Nah, membuat keputusan dan rencana yang realistik, mengarahkan diri sendiri dengan keputusan dan rencananya itu, serta pada akhirnya mewujudkan diri sendiri. Nah, tujuan dari bimbingan dan konseling ini ada tujuan khususnya, yaitu terkait pada arah perkembangan dari siswa tersebut dan masalah-masalah yang dihadapinya. Nah, tujuan khusus itu merupakan penjabaran dari tujuan-tujuan ilmu umum yang dikaitkan dengan permasalahan pada siswa tersebut ya, baik yang menyangkut perkembangan maupun kehidupannya. Nah, dari semua keterangan para ahli yang disimpulkan bahwa fungsi dan tujuan bimbingan dan konseling itu semuanya mengarahkan kepada peserta didik. Nah, agar apa? Agar peserta didik ini lebih memahami dirinya sendiri, lebih mengenal dirinya sendiri ya, baik dari kekurangannya maupun kelebihannya. Agar apa? Agar siswa atau peserta didik ini dapat memahami tentang minat serta bakatnya. Selanjutnya ada pentingnya kecerdasan emosi bagi siswa. Nah, tingkat kecerdasan emosi ini sangat berpengaruh terhadap pola hidup kita atau siswa itu ya. Peranannya sama pentingnya dengan pikir kita. Nah, bahkan pada situasi tertentu, emosi ini mengambil peranan yang lebih besar ya dibandingkan daripada pikiran. Nah, emosi dapat mengarahkan kesadaran kita. Emosi menjaga keselamatan diri kita. Nah, emosi ini juga memberitahu kita tentang hal-hal yang penting seperti pengendalian diri, motivasi, dan kebutuhan diri kita dalam dunia pendidikan ya. Nah, sebagaimana pendidikan dimaknai dengan usaha memanusiakan manusia yang belum dewasa dibantu, ditolong agar menjadi dewasa. Nah, dewasa yang dimaksud adalah dewasa yaitu secara mental. Mental yang dewasa itu ditandai dengan adanya rasa tanggung jawab, baik bertanggung jawab terhadap diri sendiri maupun terhadap orang lain. Nah, tanggung jawab itu dimaknai sebagai kesediaan menanggung resiko atas perbuatannya. Nah, perbuatan itu digerakkan oleh daya pikir dan rasa atau kognisi dan emosi. Nah, karena itu dalam dunia pendidikan, penggarapan pada ranah emosi ini adalah penting. Kenapa? Karena emosi yang tidak cerdas nyatanya dikatakan oleh Joseph dan kawan-kawan akan mengakibatkan relasi yang jelek, kesehatan mental yang buruk, serta karir yang tidak sukses. Seperti itu ya. Next, ada meningkatkan kecerdasan emosi siswa atau siswi melalui bimbingan dan konseling. Nah, orang yang cerdas emosinya adalah orang yang mampu mengelola emosinya dalam posisi seimbang dengan pikirannya. Nah, ia mampu mempertimbangkan secara cermat untung ruginya. Nah, ini jelas bahwa orang yang memiliki kecerdasan emosional yaitu bisa menilai ya, bisa melihat, bisa dengan melihat secara cermat ya untung rugi
sebelum berbuat sesuatu. Nah, Aristoteles dalam The Nicomachean Ethics memberikan pelajaran bahwa orang menjadi marah itu mudah, tetapi marah dengan orang lain yang tepat, waktu yang tepat, dan dengan cara yang tepat, maksud yang jelas, itulah yang sangat sulit. Nah, berbagai layanan berupa bimbingan konseling yang sudah diselenggarakan di sekolah dimaksudkan agar para siswa mampu mengatasi masalah yang dihadapinya dengan secara mandiri ya, terutama masalah emosinya sendiri, baik yang bersifat pribadi maupun dalam kapasitasnya yaitu sebagai makhluk sosial. Dan ini akan membuat siswa tersebut akan mengalami peningkatan di dalam pengendalian dan pengelolaan kesadaran diri itu. Nah, meskipun dalam tahapannya membutuhkan waktu yang tidak sebentar dan harus melakukan pendekatan khusus. Nah, hal ini itu dikaitkan dengan sifat serta perilakunya. Nah, sekolah yang baik, guru pembimbing dan jumlah siswa yang ideal. Nah, pembimbing melayani 150 siswa, kurang lebih seperti itu. Nah, layanan bimbingan konseling ini mempunyai kekuatan sebagai berikut, yaitu mampu mencapai sasaran. Nah, yang selanjutnya yaitu menjadi media yang baik dalam berkomunikasi. Selanjutnya ada media belajar sebagai keterampilan sosial. Yang keempat terjadi saling memberi dan saling menerima. Jadi tidak selalu si siswa ini mendengarkan ya, tapi juga diajak untuk berkomunikasi. Selanjutnya yang kelima yaitu siswa dapat menemukan kebutuhan dan pengakuan. Yang keenam, siswa dapat mengatakan siapa dirinya. Nah, ini harus si guru pembimbing ini dalam bimbingan konseling ini harus mengarahkan kepada siswa agar siswa ini dapat mengenali dirinya sendiri. Nah, yang terakhir adalah menjadi media sebagai berbagai pengalaman dan sharing. Tentu saja ini sangat dibutuhkan dalam melakukan bimbingan dan konseling. Yang terakhir ada cara mencerdaskan emosi siswa. Nah, menurut Berta Salofi dari Departemen Psikologi Universitas Yale Amerika Serikat, melalui ranah-ranah yang terkandung dalam emosi memberi petunjuk, yaitu pertama, berusaha menyadari diri sendiri, pemahaman diri, yaitu ketika menghadapi situasi tertentu. Nah, siapa aku, di mana aku, apa peranku, bagaimana keadaanku saat ini. Nah, seperti itu ya. Nah, yang kedua adalah mengelola emosi secara benar. Nah, selanjutnya bisa memotivasi diri. Yang keempat, berarti memahami orang lain. Nah, mencoba nih menjadikan orang lain menjadi diri sendiri. Nah, berempati ya. Contohnya. Terakhir ada berusaha selalu menjaga hubungan baik dengan orang lain. Nah, apabila hubungan seseorang dengan orang lain itu baik, maka cenderung orang tersebut dapat mengendalikan emosinya, biasanya begitu ya. Nah, yang tadi kan diharapkan adanya perubahan ya terhadap siswa. Nah, perubahan itu belum tidak menjadi selesai dicapai melalui sebuah proses yang disebut proses belajar. Nah, proses belajar mencerdaskan emosi ini ada beberapa teori, yaitu pertama ada teori daya. Nah, prinsip dasar dari teori daya mengatakan bahwa di dalam jiwa manusia terdapat daya-daya atau potensi intern ya. Potensi ini dapat dilatih agar dapat berkembang. Nah, dengan cara apa? Dengan cara latihan yang berulang-ulang, yaitu akan menghasilkan kualitas hasil belajar yang optimal. Selanjutnya yang kedua yaitu ada teori conditioning Skinner, yaitu prinsip dasar teori ini mengatakan bahwa proses belajar itu terjadi dalam sebuah kondisi. Nah, kondisi ini dapat direkayasa sedemikian rupa, yaitu sehingga memberi peluang bagi seorang untuk memperoleh pengalaman. Nah, pengalaman itu adalah proses sekaligus hasil belajarnya. Kondisi itu merupakan stimulus dan pembelajaran, yaitu merupakan respon serta perubahan tingkah laku menjadi hasil belajar. Yang ketiga ada teori humanisme Rogers. Nah, prinsip dasar pendapat kaum humanis adalah bahwa belajar itu harus mengarah kepada meningkatnya martabat manusia. Nah, martabat ya
Manusia yang bermartabat diantaranya ditandai oleh adanya tingginya rasa tanggung jawab, tingginya penguasaan ilmu dan teknologi, serta tingginya moral. Nah, setiap orang ini mempunyai hak untuk mengembangkan potensinya sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Tentu saja proses belajarnya itu harus dikemas dengan cara menyenangkan ya. Tergantung ininya harus didesain semenarik mungkin lah. Yang terakhir ada teori motivasi atau terbentuknya perilaku. Nah, menurut Handoko memberi penjelasan proses terbentuknya perilaku ini, yaitu ada tahap-tahapnya nih. Tahap pertama yaitu persepsi. Nah, tahap ini orang akan menerima rangsangan dari luar kemudian masuk melalui indera-inderanya. Rangsangan itu misalnya dalam bentuk informasi. Nah, selanjutnya dua adalah penilaian. Nah, tahap ini rangsangan yang masuk ke dalam otaknya selanjutnya akan dinilai dengan ukuran-ukuran nilai yang ada pada dirinya. Yang ketiga yaitu emosi. Nah, apabila hasil penilaian tersebut cocok dan sejalan dengan nilai dirinya, maka akan timbul rasa senang, dan jika tidak sejalan dengan dirinya, maka akan timbul rasa. Tahap keempat adalah ekspresi. Nah, pada tahap ini emosi yang muncul akan mendorong seorang untuk menyatakan ungkapan dirinya. Nah, tahap kelima yaitu tindakan. Nah, tahap ini akan muncul apa yang disertai dengan emosi. Nah, persepsi atau pemahaman yang benar mengenai layanan konseling kelompok secara positif akan memberi peluang pada siswa untuk berubah, yaitu dalam perilakunya dari yang kurang atau belum positif menjadi positif. Nah, pembahasan yang tadi dapat ditarik kesimpulan bahwa kecerdasan emosional memiliki tolak ukur, yaitu empati, kesadaran yang aktif, penerimaan, dan tentunya kesadaran emosional seseorang. Nah, dan program di bidang sekolah bertujuan untuk membantu pada para siswa atau siswi dalam menghadapi masalah internal atau eksternal, yaitu di dalam ruang lingkup pendidikan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Atas segala kekurangannya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.